wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nabila Insani dari kelas 2A dengan NIM C2414201125. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi diet pada pasien tuberkulosis. Diet pada pasien tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas dan disertai batuk kronis. Mengapa ya diet sangat penting bagi pasien TB? Karena diet pada pasien TB harus bisa yang pertama melawan infeksi, yang kedua meningkatkan imun, yang ketiga mencegah efek samping obat, yang keempat mencegah penurunan berat badan secara drastis. Prinsip utama diet TKTP. Prinsip dasar diet untuk pasien TB atau tuberkulosis adalah TKTP, yaitu yang pertama, tinggi kalori, memberikan energi agar pasien tidak mudah lemas. Yang kedua, tinggi protein, penting untuk generasi jaringan paru yang rusak. Yang ketiga, cukup cairan untuk membantu mengencerkan dahak dan mencegah dehidrasi. Sumber energi dan lemak sehat diantaranya yang pertama ada karbohidrat, contohnya nasi, umbi-umbian, singkong, ubi, kentang, jagung, ataupun roti gandum. Yang kedua, lemak sehat, membantu menambahkan kalori tanpa membuat begah, contohnya alpukat ataupun santan encer dalam masakan. Catatannya yaitu untuk hindari lemak jenuh berlebihan seperti gorengan dan yang digoreng berulang kali karena dapat memicu batuk. Sumber protein. Pada pasien tuberkulosis membutuhkan protein lebih banyak dari orang biasanya. Di antaranya protein hewani, contohnya telur rebus, ikan, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, susu, dan hati ayam. Yang kedua, protein nabati, contohnya tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, dan kedelai. Pada pasien tuberkulosis juga sangat mementingkan vitamin dan mineral ataupun zat pengatur. Di antaranya yang pertama vitamin A dan C. Contohnya ada jeruk, paya, mangga, wortel, dan bayam. Itu untuk perbaikan jaringan. Yang kedua zat besi dan zinc. Contohnya daging merah, hati, dan sayuran yang hijau. Untuk mencegah anemia akibat kronisitas penyakit. Dan yang ketiga ada vitamin D, sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh, diantaranya yaitu sinar matahari pagi, tambah telur ataupun ikan. Adapun tips mengatasi sulit makan, banyak pasien tuberkulosis mengalami hilang nafsu makan, diantaranya solusinya yaitu yang pertama, porsi kecil tapi sering, makan 5-6 kali sehari dengan porsi sedikit demi sedikit. Yang kedua, makanan lunak. Jika sesak ataupun batuk mengganggu, pilih tekstur lembut seperti bubur ataupun sup. Yang ketiga, hindari makanan gas. Kurangi makanan pemicu gas, contohnya kol, sawi, dan soda, agar perut tidak merasa kenyang ataupun begah. Yang keempat, minuman padat gizi berupa susu ataupun jus buah di antara waktu makan. Pantangan yang harus dihindari pada pasien tuberkulosis diantaranya 1. Rokok dan alkohol. Musuh nomor 1 paru-paru dan hati, dapat menghambat kerja obat secara drastis. Yang kedua, kopi dan teh berlebihan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan membuat jantung berdebar. Yang ketiga, makanan instan, hanya mengandung kalori tanpa nutrisi yang dibutuhkan untuk kesembuhan. Terdapat contoh menu makanan dalam sehari. Sehari kita itu membutuhkan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya pagi-pagi nasi, telur dadar, tumis buncis, tambah susu. Selingan, pisang atau bubur kacang hijau. Siang, makan nasi ikan, pepes bakar, tahu, sayur, bayam ditambah jeruk. Selingannya alpukat ataupun biskuit gandum. Untuk malam, nasi, ayam ungkep, tempe, sup, wortel, dan kentang. Jadi kesimpulannya, obat tuberkulosis memang senjata utama, tapi nutrisi adalah bahan bakarnya. Untuk cepat pulih, ingat 3 hal ini. Yang pertama, disiplin diet TKTP. Jangan skip protein dan kalori, itu modal tubuh buat perbaikan paru-paru. Yang kedua, porsi kecil sering. Kalau mual, makan sedikit-sedikit saja, yang penting sering masuk. Yang ketiga, jauhi musuh paru.
stop merokok dan alkohol. Sekarang juga supaya pengobatan tidak sia-sia. Tubuh kuat, bakteri lewat, semangat sembuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.